Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sekarang kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Saber episode 38. Jadi ini episode yang luar biasa dan pastinya kalian sudah tunggu-tunggu Ana buat bahas, karena ada debut dari Kurosu Seiba. Jadi dibalik beberapa kontroversi pro dan kontra soal formnya si Cross Saber ini kemarin-kemarin, bisa diimbangi bahkan ditutup dengan episode yang luar biasa di episode 38 ini. Jadi mari simak bahasannya, karena pasti seperti biasa teman-teman ada banyak sekali poin-poin yang ingin Anda sampaikan. Dan jangan lupa juga kalian ikutan diskusi setelah kalian beres nonton video bahas-bahas ini. Oke? Jadi kalau kita menelah ke belakang nih ya, terutama dua episode terakhir Saber, yaitu episode 36 dan juga 37, itu bagus ya menurut Anda ya. Udah Anda utarakan juga di bahas-bahas episode kemarin ya, kalau dua episode itu lumayan bagus ya, dan rasanya puas banget juga ditutup dengan mantap di episode 38 ini. Jadi jadi kayak makan tuh kenyangnya tuh pas lah istilahnya ya, nggak berlebihan, nggak juga kekurangan. Jujur cukup ada rasa takut juga untuk episode 38 ini ya, buat Anda pribadi bakalan seperti episode 35 takutnya, karena penggambarannya juga hampir mirip, tapi syukur di sini dibungkus dengan eksekusi yang simple tapi mantep banget menurut Ana. Jadi kalau boleh dibandingkan sama episode 35 ya, episode 35 ya agak semerawut, kurang jelas gitu ya, dimana emosi para karakternya juga naik turun banget di situ, karena memaksakan semua kejadian ini itu harus terjadi di situ gitu. Jadi sekarang mereka cukup dengan simple execution aja udah bisa bikin episode ini tuh luar biasa menurut Ana. Jadi ini episode 38 ini tuh rasa final episode. Jadi banyak banget tuh Saber itu membuat episodenya itu terkesan seperti kayak final episode. Nggak cuman ini doang, 35, terus debut Dragon Ignite, terus pas waktu apa tuh yang si Kamijo Daichi mati, itu semua rasanya itu kayak final episode, tapi ternyata masih di tengah-tengah cerita Saber. Luar biasa sih itu ya. Jadi harusnya final episodenya itu bener-bener harus true final episode yang bener-bener wah ya. Pokoknya mantep banget lah episode 38 ini, vibe-nya juga keren. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi ini bahasannya mungkin bakal panjang, bakal bermenit-menit. Ya, tapi terserah kalian mau pantengin sampai habis atau enggak. Pastinya kalian para subscriber Agan Reza pastinya sudah bisa beradaptasi ya, karena Ana mau sekali lagi mau bahas selengkap mungkin, sedetail mungkin, karena banyak poin-poin yang pengen Ana utarakan. Jadi mulai dari Kento dulu deh. Jadi menurut Ana ini penutup yang cukup pas dan melegakan lah bisa dibilang ya. Melegakan hati dimana si Kento ini akhirnya join ke kubu Toma ya. Jadi dari episode 20-an muncul si Kento ini ya, dengan penglihatan-penglihatannya, dan surprisingly dia balik jadi Kalibur ya. Dan kita juga sebagai penonton pasti cukup lelah dengan si Kento ini yang cukup agak keras kepala lah, dan ingin berkorban seorang diri. Sebenarnya buat kebaikan, cuman actionnya dia itu bikin greget aja gitu ya. Akhirnya di sini ditutup dengan simple, nggak aneh-aneh, dan melegakan hati ya. Jadi dimulai juga dengan bujukan si Toma yang udah lebih kalem di sini. Jadi nggak ngemis-ngemis lagi kayak episode-episode kemarin ya. Kento, ayo bertarung bersama-sama. Jadi ini isi hati dari dua karakter ini, si Toma dan juga si Kento ini, akhirnya tersampaikan ke telinga masing-masing. Jadi kan gimana ya, kayak ada mendem-mendemnya gitu kemarin-kemarin ya. Jadi intinya si Kento ingin menyelamatkan Toma, sementara si Toma ini juga ingin menyelamatkan si Kento. Tapi ada resiko di mana salah satu dari mereka ini bakalan hilang atau misalkan mati lah ya. Nah, akhirnya diberikanlah di sini Raimeken Ikazuchi si Kento ya. Dan saat itu juga si Kento ini langsung bisa berkomunikasi secara tatap muka dengan bapaknya, si Fukamiya Hayato. Di episode lalu bapaknya ini emang udah muncul-muncul ya, suaranya dalam bentuk kupu-kupu cahaya gitu. Faiz dong. Dan sekarang bisa langsung ngobrol sama Kento gini. Jadi menurut Ana sih scene ini sih bikin Ana cukup tersentuh ya. Mungkin percakapan ini tuh ada di alam bawah sadar Kento mungkin ya. Karena kan terlihat seperti ada cahaya-cahaya ini. Jadi seperti yang Anda bilang, percakapan ini cukup menyentuh, karena ini adalah pertama kalinya si Kento ini, lebih tepatnya Kento dewasa ya. Kento dewasa ini ngobrol satu screen sama si bapaknya ini, si Fukamiya Hayato. Jadi isi percakapannya ya begitulah, nggak terlalu gimana banget juga. Ya pada umumnya aja, temu kangen bapak anak kayak gimana sih gitu. Dan bapaknya si Kento ini berpesan agar si Kento ini bisa lebih bijak mengambil keputusan. Dia bisa mengambil keputusan terbaik, karena ini kan udah klimaks banget. Jadi ayo jangan sampai kamu salah keputusan. Ada peran Tassel juga di sini sebagai pelindung Wonderworld ya di sini ya.
Jadi sebenarnya belum dijelaskan banget, cuman kita sepertinya udah bisa nangkep di sini karena pertolongan Tassel lah si papanya Kento ini bisa berkomunikasi dengan si Kento. Jadi sejak kematiannya ternyata di sini papanya itu selalu memperhatikan si Kento. Jadi udah mati tuh mungkin ada peran Tasselnya di situ ya, makanya itu. Di Sword of Logos Saga tuh harus dijelasin lebih jelas dong ya, jangan cuman begitu-begitu doang ya. Lanjut ke si Om Bakht ya, aka Takayama Jin. Jadi di behind the scene-nya di sini si Om udah dapat bunga yang menjadi penanda selesainya peran dia di serial Kamen Rider Saber. Ana harap sih si Om ini bisa muncul lagi ya. Jadi Ana ngarep itu gimana ya, Yuri itu dapat spin-off si Saiko ya, dan si Om Takayama Jin itu bisa muncul lagi di situ. Kan soalnya kan mereka ini emang mantan rekan gitu kan ya. Jadi bisa lebih dibahas lah di situ ya. Si Om bisa balik lagi di situ. Ternyata setelah muka yang cemas-cemas kemarin ya, setelah dia bangkit lagi, karena emang dia Satria Abadi ya, si Om Bakht ini pro-nya ke Master Logos ternyata. Dikirain kan dia melihat itu tuh, aduh, apakah gua join ke Kubo Toma? Ternyata dia itu pro-nya ke si Master Logos. Jadi dia seneng aja gitu melihat dunia ini lagi diambang kehancuran. Ya emang itu yang dia inginkan, jadi ya wajar lah gitu. Nggak ada tiba-tiba perubahan karakter. Oke, gua bantuin lu. Ternyata di sini masih bertarung juga dengan Toma. That's good ya. Jadi terjadi pertarungan lagi antara Toma dan juga si Bakht. Jadi di sini rivalitasnya cukup menarik ya antara dua orang ini ya. Nyaris rivalitasnya menarik sama seperti kayak Shinken Red dan juga Juzo di Shinkenger. Asik. Dan hasilnya Toma menang ya, walau tanpa Emotional Dragon. Sebenarnya sih dia udah terpukul balik ya, dengan elemental juga kalah aja gitu ya. Jadi Bakht yang abadi juga di sini akhirnya bisa kena tebas dan menghilang karena memang balik lagi ke resolusi dan juga perasaannya si Toma ya. Jadi kerennya di sini si Toma ini menang dengan human form-nya di sini. Jadi human form terus ada sesaat kayak apa ya, kayak bayangan Brave Dragon gitulah. Jadi memang gelut ini tuh lebih banyak ke bacotnya ya. Jadi kalau bacot gini sih Ana nggak terlalu bahas gimana. Karena soalnya bacotnya ini lebih kayak bacot no jutsu gimana ya. Lebih kayak ke perasaan karakter masing-masing sih ya. Jadi ya udah tinggal kalian nikmatin aja gitu ya. Jadi di mana bacot no jutsu si Toma di sini mencoba mengubah pemikiran kuno si Bakht ya. Jadi si Bakht sama si Yuri ini kan apa ya, orang jadul gitu ya. Kalau si Yuri sih udah move on, bisa menerima dengan orang-orang yang di zaman sekarang. Kalau si Bakht kan ya gitu, otaknya itu ya ingin kehancuran gitu ya. Karena dia punya apa ya, kayak rasa dendam gitulah ya, rasa nggak suka aja gitu ke manusia. Ya karena kejadian di masa lalunya itu yang dimana semua anggota keluarganya terbunuh. Jadi selamat tinggal Om Bakht, aka Takayama Jin. Senyum dan tertawa creepy Anda akan selalu kami rindukan pastinya. Dan disinilah Mumeiken Kyomu si Falcon ini dipegang dan digunakan oleh si Toma. Jadi sepertinya benar-benar hilang di sini si Om ya. Soalnya hilangnya kayak just bukan. Kalau hilang kesegel lagi kan kayak cek-cek kayak buku gitu kan. Jadi ini bukan tersegel kembali. Soalnya udah dijelasin juga kan di behind the scene-nya dia udah dapet bunga. Tapi di detik-detik akhir sebelum menghilang terlihat si Om Bakht ini seperti menerima kata-katanya si Toma. Bacot no jutsu berhasil. Luar biasanya lagi di sini kan si Toma ini diserang pakai serangannya Master Logos gitu kan, pakai pedangnya yang tiba-tiba jadi gede. Dan luar biasanya di sini berhasil ditahan sama si Toma dengan wujud human form-nya lagi ya. Sambil memegang dua pedang ini, Kaien Ken Rekka dan juga Mumeiken Kyomu. Pedangmu ringan, langsung dipentalin itu. Yang paling epic pas Kento tiba-tiba datang udah pakai dua pedang dong. Nah ini epic banget, wah gila. Ini keren banget, jadi udah bawa Ankokuken sama Raimeken ya. Ana jamin kalau Saber 38 ini dimabarin ya, ada mabarnya gitu, ini pasti penonton atau toko fans di sini pada tepuk tangan bersorak gembira semua. Gila, ini soalnya epic banget pak. Di sini kan Master Logos udah pada membuka bukunya di seluruh penjuru dunia kan. Jadi di sini penggambaran dunia akan hancurnya juga menurut Anda kerasa banget ya. Jadi langitnya itu kayak episode kemarin jadi gelap, terus jadi ungu, banyak guntur, terus efek-efeknya juga bagus, ada efek-efek bintangnya itu luar biasa. Nggak tahu ini Ana emang syutingnya malam, kayaknya sih emang syutingnya malam si cast-castnya. Tapi ini benar-benar wah efek-efeknya itu benar-benar keren aja gitu, halus banget. Jadi dapat banget lah gitu feel-nya di sini ya. Jadi nggak kayak green screen gimana banget ya. Dan disinilah dimulai proses untuk memunculkan pedang raja yaitu Hawken Cross Saber. Oke, jadi sudah mulai nih pembahasan kita.
untuk Hawken Cross Saber lagi, khususnya di episode 38 ini. Mungkin ini bakalan panjang ya, soalnya sekali lagi Ana bilang sih pengen sedetail mungkin, selengkap mungkin, biar kalian juga jelas, biar Ana juga lega di sini. Oke, jadi di mana semua 11 pedang suci berterbangan ke angkasa dan membuat Tree of Life. Nah, di bagian ini agak banyak teorinya ya. Jadi kemarin juga Ana udah research sampai mabok juga Pak ya, tentang kesinambungannya seperti apa. Jadi si Seiken yang membuat pola Tree of Life ini ada kesinambungannya juga dengan rasi bintang dan juga planet ya. Lebih tepatnya bintang ya, seperti yang disinggung si Daishinji ketika bintang-bintang berhubungan atau bertemu di sini. Terus juga untuk planetnya sih ada di bagian Hawken Cross Saber-nya. Jadi itu tertulis dalam aksara atau font Kamen Rider Saber. Jadi kayak ada planet-planet Pluto, Uranus, Saturnus, bla 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 bla, itu ada semua di Hawken Cross Saber-nya. Jadi masih dapat tema bintang-bintangnya atau planet-planetnya di Hawken Cross Saber ini. Terus sebelum pedangnya terbang ke angkasa itu pada nyala semua ya pas dipegang kesatria ya, udah kayak mau ngidol. Oi oi oi. Dan lalu terciptalah pedang suci baru yaitu Hawken Cross Saber. Ini juga sepertinya terjadi karena ada resolusi yang sama antara para kesatria. Ini Ana agak sedikit bertanya-tanya sih di bagian ini ya. Jadi kan perasaannya ya harus satu gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kok bisa Kenzan gitu ya. Padahal dia datang nyebelin gitu kan dia. Jadi pengen nunjukin seberapa kuat dia. Ya sebenarnya itu sih urusan nanti ya, bakal panjang lagi kalau begitu. Dan bapaknya Kento juga di sini muncul lagi sebagai user Ankokuken Kurayami, tapi ternyata hanya sebagai perantara atau pemegang pedang untuk si proses ini. Jadi siapa tahu nanti mungkin episode minggu depan atau kedepannya bakal muncul lagi dan Henshin jadi kalibur seperti yang ada di scan yang Anda bahas kemarin-kemarin ya. Oke, kalau ini sih ya udah cuman buat lemparin ke angkasa gitulah kasarnya ya si bapaknya Kento ini. Jadi nggak Kento 2 pedang digituin gitu. Nah, kalian juga dan Ana mungkin ada pertanyaan, kok Mumaker ini nggak ada di Hawken Cross Saber ya? Tepatnya di 3 lingkaran yang itu loh ya. Jadi kalau di proses pembuatannya itu ada, tapi ketika sudah jadi tidak ada logo Falchion di pedangnya si Hawken Cross Saber. Jadi di sini Ana mulai jelasin. Ini juga udah ada banyak teori-teorinya juga. Ini sepertinya ada hubungannya dengan elemen si Falchion atau Mumeiken itu sendiri teman-teman, yaitu void atau kehampaan. Jadi memang peran si Mumeiken ini adalah untuk menghubungkan satu Seiken dengan satu Seiken yang lainnya, atau menjadi wadah ya dan dasaran sebagai si Tree of Life ini. Di website resmi Kamen Rider Official juga tertulis kekuatan 10 Seiken terbentuk jadi satu menghasilkan Hawken Cross Saber. Yes, itu benar ya. Soalnya di Hawken Cross Saber-nya itu ada 10 pedang suci yang bisa digunakan sama si Toma. Mumeiken-nya kemana? Di sini ya, sabar. Jadi bagai bintang-bintang di langit yang saling menciptakan harmoni satu sama lain. Jadi penggambarannya si Seiken ini itu adalah bintang-bintang gitu yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ini kan si pedang suci ini tuh kekuatannya besar. Nah, karena kekuatan besar itu ada kemungkinan adanya ketidakstabilan. Jadi terlalu besar nih kekuatannya ya. Jadi wah, takutnya jadi cakadut di sini. Maka dari itu perannya si Kyomu atau Mumeiken Kyomu ini membuat dampak dari ketidakstabilan itu menjadi nothing atau tidak ada. Ngerti nggak teman-teman? Ya, sudah mengerti anak-anak? Agak bingung ya. Jadi tinggal di rewind lagi kata-kata sebelumnya. Jadi ya sesimpel itu teman-teman, cuman sebagai wadah, sebagai penghubung, dan agar powernya itu nggak terlalu cakadut, jadi distabilkan sama Mumeiken karena kemampuan si void atau kehampaannya itu, gitu ya, agar nggak terlalu terdistorsi gimana lah ya. Jelas teman-teman ya. Jadi selain pedang baru yang muncul di sini, halaman buku Wonder Story si Toma yang dipegang oleh si Mei-chan pun terisi halamannya. Jadi terlihat ya itu gambaran seorang ksatria yang memegang pedang sama dengan Hawken Cross Saber ya di situ ya. Pedangnya kayak Hawken Cross Saber dan ada pedang-pedangnya di atas yang kayak nancep gitu. Jadi udah jelas juga ini adalah Cross Saber yang memegang Hawken Cross Saber, dan ada interaksi juga dengan satu buku yang sangat mirip yang suka dipegang oleh si Master Logos, di mana bukunya yang ada kayak kayak diamond gitu loh di tengah bukunya itu ya. Jadi itu yang kayak suka dipegang Master Logos. Jadi kita sebutnya di sini fragment book ya, yang pas Anda bahas pas live ini. Kalau Anda teliti dari backgroundnya, itu seperti kayak ada di rumahnya si Tassel. Jadi itu bukan buku yang dipegang Master Logos walau sama bentuknya, karena memang si Tassel ini perannya itu sebagai pelindung Wonderworld. Jadi memungkinkan sekali dia juga punya buku itu. Yang Master Logos sih kayaknya udah berubah jadi Omniforce. Jadi yang kita teorikan di sini adalah itu punyanya si
tassel ya, yang ada interaksi juga di sini. Dan balik lagi ke karikatur yang ada di buku Wonder Story yang dipegang si Mei-chan ya, jadi ini sama dengan si Saber yang memegang Hawken Crow Saber dan seperti punya kuasa atas pedang suci lainnya. Ya, jadi Luna tidak terlihat juga dalam proses munculnya si Hawken Crow Saber ini. Padahal sempat disinggung juga kan soal kekuatan Luna yang akan diambil si Toma, tapi tidak dibahas di titik ini ya. It's okay ya, nggak apa-apa. Namanya juga spekulasi ya. Mungkin nanti kali ya teman-teman. Jadi kan seperti Ana bilang di Tokusatsu kemarin, Ana kan ada harapan yang Ana udah utarakan ya. Kalau dimana Toma itu mungkin aja, lebih tepatnya si Ana ngarepnya si Toma ini dapat satu buku lagi yang seperti kayak best match buat si Hawken Crow Saber ini gitu ya. Jadi gimana ya, kayak bukunya itu warnanya sama gitu. Ya udahlah kan ini galaksi gitu ya. Udah bukunya juga galaksi untuk memunculkan form sesungguhnya dari si Crow Saber ini. Karena si Hawken Crow Saber ini kan punya variasi-variasi form kan. Jadi sangat memungkinkan juga kita berspekulasi di mana dia itu bisa bertambah kuat. State-nya itu sama seperti kayak Brave Dragon dapat upgrade form, super form sampai ke final form. Ya, mungkin ada andil Lunanya di situ. Mungkin, sekali lagi ya, masih spekulasi juga. Dan ada yang keren juga nih, yaitu angle kamera saat si Toma ini mendapatkan si Hawken Crow Saber ini dari langit juga benar-benar cakep banget menurut Ana ya. Jadi kameranya itu kan dari bawah gitu shootnya ya. Dan terlihat backgroundnya itu di belakang kayak ada gedung-gedung lagi hancur dan bintang berjatuhan. Itu luar biasa, keren banget ya. Seperti yang Ana bilang ya teman-teman, Hawken Crow Saber itu adalah salah satu keunggulan dari si Crow Saber ini. Karena pedang sucinya menurut Ana emang cakep. Nah, coba ya kalau Anda nemu teori-teori lagi yang asik buat dibahas, nanti kita bakal lanjut bahas lagi di podcast kali ya. Kalau ada yang masih kurang soal pembahasan Anda sejauh ini, teman-teman silahkan kalian tambahkan aja, oke? Lanjut bahasannya masih soal debut Crow Saber, jadi Anda bakalan bahas selengkap mungkin sekali lagi. Jadi lanjut ke Henshin Pose, efek, debut, impression, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi soal form ya nggak usah kita bahas lagi teman-teman ya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak, udah dibahas kemarin juga di Tokusatsu soal formnya Anda udah utarakan seperti apa, sampai 2 kali Tokusatsu. Jadi intinya gini nih ya, setelah debutnya yang luar biasa, Ana tetap gak berubah pikiran soal formnya si Crow Saber ini. Jadi kalau misalkan soal formnya ini Ana kurang suka, ya kurang suka. Udah gitu aja. Jadi kemarin juga Ana banyak banget nemu statement dan artikel yang isinya itu info, tapi semacam kayak pembelaan buat yang pada nggak suka sama form si Crow Saber ini. Nggak tahu, kayaknya sih dari official Toei-nya, itu statement dari official Toei-nya. Jadi gimana ya? Pas Anda udah baca kayak malah mengarahkan kita tuh harus suka sama form ini gitu. Padahal kan itu kan hak kita gitu. Suka atau enggak ya udah terserah gitu. Ya kayak ngeles-ngeles lah, intinya ada alasan-alasan di balik pembuatan Crow Saber ini dan konsep-konsep yang mereka sudah pikirkan yang katanya adalah standar baru di era Reiwa ini dan lain-lain. Jadi emang back to basic. Jadi mau dibandingin sama Zero 2 juga menurut Ana ya nggak masuk, Pak. Ini fix basic form tapi di repaint ya. Beda dengan si Zero 2 yang back to basic tapi ada penambahan ornamen dan lain-lain. Beda kok sama Zero 1 gitu, tapi mirip-mirip tapi berbeda. Jadi jangan takut ya teman-teman, itu tuh hak kalian mau suka apa enggak. Jadi kenapa harus dilarang-larang, Pak ya? Jadi asal masih dalam batas wajar di sini. Jadi senggak sukanya Ana juga nanti bakalan tetap beli juga kan pedangnya si Hawken Crow Saber. Jadi nggak sampai overhate banget gimana. Udah cuman sebatas nggak suka. Lagian udah banyak sekali kelebihan yang Ana sampaikan di sini nih ya. Sejauh ini di serial Saber ini dibandingkan dengan kekurangannya. Emang ada kekurangan tapi kelebihannya juga banyak banget yang Ana utarakan di situ. Karena emang Saber udah bakalan jadi serial Kamen Rider yang jujur ya, udah membekas lah menurut Ana di sini ya. Jadi wajar lah kalau ada kecewanya, tapi kelebihannya juga banyak di situ. Dibanding yang dari awal udah ngomong Saber ampas lah, Saber ampas, dasar ampas, kembaran Ghost keluar form ini makin gila ngehujatnya. Wah, emang pantas dihujat ampas dan lain-lain ya, makin ampas di sini nonton aja belum, bahkan udah drop di situ ya. Belum tahu poin-poin kelebihannya di mana. Nah, yang kayak gitu dibakar aja, Pak. Banyak yang belum terima mungkin kalau Ana sebut ini tuh si Crow Saber ini final formnya si Saber karena beberapa faktor. Karena dia emang kayak back to basic, terus juga repaint doang karena mungkin masih ada evolusi dan perubahannya lain lagi. Nah, kalau bener final form gimana nih? Ana tanya ke kalian gimana? Ya harusnya sih kalian udah harus terima aja gitu. Ya udahlah biar fair aja. Di sini Ana sebutnya itu si Crow Saber ini form terkuat. Dah gitu aja, Saikyo form, fair enough kan? Sama aja.
Ya, sepertinya sensitif sekali ya kata final form itu ya. Dan Henshin pose pastinya baru di sini tapi tidak ada yang terlalu spesial menurut Ana. Simple banget Henshin pose-nya. Si Tomanya cuman kayak nebas pedang gitu kan. Kalau kita bandingkan Henshin pose si Brave Dragon sama si Elemental Primitive kan beda. Dimana Elemental Primitive kan si Toma kayak giniin pedangnya kan. Kalau Brave Dragon kan gitu kan, set gitu. Di sini juga beda tapi simple banget, lebih simple dari Brave Dragon malah di sini ya. Dan efek-efek ketika Henshin juga menurut Ana cukup oke di sini, dimana 10 pedang suci itu kayak ngelilingin si Toma. Ini kalau kayak kartu Yu-Gi-Oh itu kayak apa ya? Sword of Light itu loh. Nggak bisa nyerang 3 putaran. Kayak gitu Pak ya. Jadi pedangnya ngelilingin terus tiba-tiba masuk ke si Sabernya ya. Ada efek galaksinya juga yang terang banget, dan karena warna bodinya juga seperti itu ya. Jadi menurut Ana ya masuk-masuk aja ya, masih pada temanya di sini. Walau Ana kurang suka dengan efek-efek bintang di bodinya ya. Jadi salah satu yang Ana kurang suka ya itu ya, efek-efek bintang di sekujur tubuhnya ya. Kalau warna galaksinya ya Ana nggak komplain, keren birunya gitu ya. Jadi cukup out of the box juga. Jingle atau sound Henshin-nya nih, banyak yang bilang katanya kayak konser. Ya emang, apalagi gitu, bisa diadu juga sama Grandezio. Nanti kita hitung durasinya berapa lama pas review DX-nya ya. Banyak yang udah suka juga katanya sama sound Henshin-nya. Ana lihat sih ya. Kalau Ana sih belum nyantol banget di kepala kayak gimana ya. Pokoknya dari seluruh jingle sound Henshin si Kamen Rider Saber Dragon Knight tetap terbaik menurut Ana. Dan di sini debut dan fight-nya menurut Ana mantap teman-teman ya. Jadi jika kekuatan si Solomon itu walau nggak sempurna, katanya hampir setara dewa atau Tuhan, dan kekuatannya itu kan lebih ke menghancurkan ya. Si Cross Saber ini tuh di atasnya. Jadi bayangkan segila apa kekuatan Cross Saber ini. Jadi Hawken Cross Saber juga gimmicknya seperti Zanbat Sword ya, dan dapat mengendalikan 10 pedang suci lainnya semaunya si Toma ya, semau jidatnya dia. Review DX-nya kayaknya bakalan asik juga nih teman-teman. Diperlihatkan juga dengan Hawken Cross Saber, buku-buku di langit yang disebarkan sama si Master Logos di sini yang menyebabkan kehancuran dunia dihancurkan semua sama si Toma. Jadi nggak cuma satu buku aja yang di Jepang gitu ya, tapi di seluruh dunia loh ya. Jadi dipencarin aja itu semua pedang suci ya, dan ada bayangan para kesatria di situ dan ngancurin si bukunya. Itu gila ya. Dihancurkan semua sama si Cross Saber ya. Sesimpel itu kehancuran dunia dibatalkan sama dia, dan juga terlihat di mana gedung-gedung dan dunia yang hancur dapat diperbaiki ulang sama si Toma. Set ya. Langsung ya. Gila itu. Ini efek-efeknya juga keren sih. Jadi CGI-nya juga lumayan lah teman-teman. Keluar juga di sini bentuk robot dari pedangnya si Master Logos ya, emang kayak King Arthur di repaint sih itu ya, warnanya emas hitam. Dan Cross Saber juga di sini udah dewa banget, bisa ngontrol semua kekuatan pedang suci, bahkan lebih kuat lagi. Dimana Raimeken Ikazuchi di summon gitu ya. Jadi nggak cuma set datang dikendaliin, tapi bisa kayak di summon beratus-ratus terus keluarin geledek gitu. Jadi ada improvisasi lah gitu dari pedang sucinya. Gila sih. Luar biasa Pak ya. Jadi sudah jelas di sini Master Logos kalah telak teman-teman, dan dunia damai kembali. Jadi dunianya tidak hancur, dah gitu aja ya. BGM dan insert songnya di episode ini juga terdengar berbeda dari biasanya ya. Dan menurut ini adalah emang salah satu kelebihan Saber, di mana insert song atau BGM-nya luar biasa dan benar-benar epic menurut Ana. Insert song pas gelutnya Cross Saber juga apa ya, bukan BGM gitu ya teman-teman ya, tapi insert song. Katanya sih dinyanyiin sama si Toma langsung ya kalau nggak salah ya, yang judulnya Rewrite the Story gitu. Bareng nggak lagunya yang itu tuh ya. Soalnya kemarin ada behind the scenes-nya juga, si Toma ini lagi nyanyi di studio gitu, buat emang ada berita katanya buat ngisi insert songnya si Saber. Yang nyanyi nggak cuma si Toma, ada juga si Rintaro sama si Kento ya. Jadi masih ngomongin soal Toma nih, Ana hampir lupa. Toma juga menurut Ana di episode 38 ini berasa keren banget sih. Ya, berasa wah keren lah gitu. Sebagai main karakter di Saber ini berasa kerasa banget lah MC-nya gitu. Wibawanya, pembawaan dia, dimana dia bisa menuntun banyaknya karakter-karakter di belakang itu. Jadi kelihatan keren banget, dia di depan itu keren menurut Ana ya. Jadi nggak lebay, nggak jelas lah kayak episode 35 Luna gitu. Bacot no jutsunya juga menurut Ana di sini seimbang, jadi vibe-nya juga kerasa banget lah pokoknya ya. Nah, si Ren di sini ya. Jadi si Ren juga belum join ya setelah ini. Dan sampai titik ini Ana juga belum nemu alasan dan tujuan yang benar-benar jelas temenan sama si Desas itu ngapain ya. Iya, tujuannya sih kayaknya mau bertambah kuat, tapi efeknya tuh kayak nggak ada gitu. Hah? Lu ngapain? Berepisode-episode kemarin tuh cuman galau, mikirin si Toma makin kuat, tapi nggak ada yang berarti aja gitu sama si Desasnya gitu. Aneh aja gitu. Si Desasnya kayak cuman babysitting si Ren aja di sini. Ya, jadi di sini cuman kayak buat menu-menuhin screen time-nya si Saber sejauh ini. Buang-buang waktu, serius, wasted banget.
Ana yang udah berharap banyak di sini, sorry to say, malah jadi wasted banget porsinya si Ren ini ya. Jadi sompral katanya mau ngalahin Master Logos gue yang ngalahin gitu. Jadi skrip percakapan cast-nya juga nggak dipikirin di sini, ngasal aja ngomong, padahal kan belum nyampe situ gitu. Saking gabutnya banget ya, jadi kacau lah. Karena belum join di sini masih ada harapan dapat saga yang bagus, tapi sepertinya sih Ana udah pesimistis Pak, udah kayak begini. Jadi ngomongin juga soal Desas nih, jadi Mumeiken-nya si Ombak juga diambil sama Desas di akhir episode ini ya, udah kelihatan banget tangannya, udah kelihatan juga di scan kemarin di Tokusatsu. Udah pada tahu ya, pastinya nanti si Desas ini jadi Kamerado Falcon. Ini juga menarik teman-teman, bakalan sesengklek apa gaya bertarungnya dan lain-lain. Aneh sih, si Toma kan udah megang pas si Ombak ini menghilang, terus udah beres dia gelut, hilang gitu ya, tertancap entah di mana itu Mumeiken Kyomu-nya. Padahal Toma keren tuh ya kalau misalkan bisa make Reka sama Mumeiken ya. Kento juga Kento itu make Ankokuken sama Raimeken. GG sudah. Ini terciptanya Hawken Cross Saber bukan berarti pedang para kesatria juga pada hilang ya. Jadi itu cuman ingredient, ya udah nanti dibalikin lagi. Tapi Toma tetap bisa juga menggunakan si pedang suci para kesatria lain. Jadi ya Mumeiken mestinya bisa ya. Tapi harusnya sebagai wadah. Jadi ya peran dia di situ udah nggak bisa disummon lagi. Yang bisa disummon sama si Toma itu ya 10 pedang suci itu yang ada di si Hawken Cross Saber. Oke, mantap banget sih episode 38 ini. Jadi ceritanya makin up. Semoga episode minggu depan juga bakalan seru teman-teman, karena membuka gerbang cerita baru ya pastinya setelah sepertinya paruh awal akhir-akhir cerita Saber ini berlangsung ya. Kan Saber ini udah mau tamat nih. Ini kan masih paruh awalnya. Nah, paruh awalnya ini ditutup dengan debut Cross Saber yang ciamik menurut Anda. Jadi sekali lagi Anda bukan Agan Reza menelan ludah sendiri. Bukan gitu Pak. Kan formnya sekali lagi Anda bilang Anda kurang suka. Tapi prosesnya Anda suka banget. Episode ini Anda suka banget. Jadi dipahami dong perbedaannya ya. Formnya sih Anda nggak berubah pikiran. Ya kurang suka ya kurang suka gitu aja. Nah, saga penglihatan Kento soal dunia berakhir juga sepertinya sih sudah berubah sepenuhnya ya setelah ini ya. Jadi entah dia mau ngapain lagi ya. Pastinya udah bertarung sama si Toma. Mestinya penglihatan dia yang diperlihatkan sama si Ankokuken itu bisa membantu kubunya Toma untuk mengalahkan Master Logos bahkan Storius ya. Kalau udah gini sih mestinya ada efek apa lagi nih Ankokuken ya. Soalnya Ankokuken pedang yang sangat menarik ya. Jadi kita bakal lihat juga di episode 39 nanti masih segege apa si Cross Saber ini, bakalan muncul juga Crimson Saber, kita tunggu aja. Ya udah segitu aja teman-teman pembahasan Ana untuk episode 38 ini, luar biasa teman-teman ya. Jadi banyak sekali poin-poin yang sudah Ana utarakan. Kalau misalkan ada yang kelewat atau ada yang salah, silahkan kalian koreksi dan tambahkan di kolom komentar teman-teman ya. Luar biasa nih episode. Bisa jadi ini salah satu episode terbaik Saber ya. Banyak sih episode terbaik Saber ya. Jadi love and hate series juga, dimana ada yang kurang, dimana ada yang bagus. Tapi overall bagus seriusan Saber ini ya. Jadi yang bilang ampas-ampas itu ya udahlah, antapkan sajalah. Ya udah segitu aja teman-teman, ditunggu untuk episode 39 ya pastinya dengan sabar teman-teman. Sekali lagi kita diskusi. Kalau misalkan masih ada poin-poin yang menarik kita bakalan podcastin ya. Bisa aja yang ada yang belum puas gitu dengan episode ini, ya udah kita nanti lanjut ya ke podcast aja ya. Kita bahas sampai muntah, sampai puas semuanya. Ditunggu Hawken Cross Saber mungkin awal Juli atau akhir Juni ya. Semoga Anda bisa dapat cepet ya. Jadi doakan saja. Pokoknya kalian sabar dan juga support. Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita bye-bye guys.